Ulama banyak membahaskan berkenaan dengan ucapan Selamat Natal atau Christmas dengan beberapa pendapat mereka. Kita memahami ini versi akidah atau versi muamalah. Kalau versi akidah harus jelas Ibnullah atau Ibnu Maryam. Kalau Ibnu Maryam aman. Natal ini artinya kelahiran, asal secara bahasa. Secara bahasa Natal itu kelahiran. Maka biasanya kampus-kampus, sekolah-sekolah, lembaga pendidikan ada namanya disnatalis. Itu dirgahayunya dia, begitu, dirgahayunya dia. Tapi yang dimaksud dengan Natal oleh para dewan gereja mengatakan Natal adalah selamat atas lahirnya Yesus Kristus sebagai anak Tuhan, sebagai anak Tuhan. InsyaAllah. Satu saya jawab soalan karena berkenaan dengan mengucapkan selamat hari Christmas untuk orang Kristen. Saya ingat ulama banyak membahaskan berkenaan dengan ucapan Selamat Natal atau Christmas dengan beberapa pendapat mereka. Pendapat yang pertama yang mengatakan boleh, seperti Syekh Al-Azhar dan juga beberapa ulama di Mesir, dengan dasar mengucapkannya tidak berkeyakinan seperti mana diyakini oleh orang-orang Kristen terhadap Nabi Isa, dan keyakinan yang perlu ada seperti Allah Subhanahu wa taala rekodkan di dalam Al-Qur'an tentang keistimewaan kelahiran Nabi Isa, wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Keselamatan atau kesejahteraan untuk diriku di hari aku dilahirkan, di hari aku wafatkan, di hari aku dibangkitkan. Kata-kata Nabi Isa terhadap dirinya menyebut tentang kelahirannya. Maka pendapat yang mengatakan boleh berpandukan dengan kelahiran Nabi Isa yang memang teramat istimewa di dalam Al-Quranul Karim dan tidak seperti diyakini oleh orang-orang Kristen. Dan mengucapkannya adalah sebagai hubungan kerukunan dan toleransi antara orang Islam dengan orang-orang Kristen. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh, haram. Dan mereka pun ada dalilnya, disebabkan oleh karena mengucapkan kalimat itu seakan-akan menyerupai kepada upacara keagamaan orang-orang Kristen. Maka mereka mengatakan atau berpendapat melarang atau haram mengucapkannya. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa di dalam mengucapkannya ini ada yang tidak terbuka sangat, tidak pun tertutup sangat. Artinya, kalau kita tidak ada keharusan atau tidak ada sebab untuk nak mengucap, atau saja-saja, maka tak perlu untuk nak mengucapkan sebab tak ada motif, tak ada sebab. Kalaupun kita ada kawan yang Kristen, kita tak mengucap, dia tak merajuk pun, realitinya pun juga orang-orang Kristen pun juga menyadari dan paham kalau kita tak mengucap bukan bermakna kita bermusuh ataupun kita tak suka ataupun putus silaturahim. Orang-orang Kristen pun paham hal ini. Faham Tom? Tetapi bila mengucapkannya bagi pihak-pihak tertentu, pihak-pihak authority, pihak orang-orang yang terlibat untuk menjaga keharmonian situasi, memerlukan untuk dia mengambil sikap mengucap untuk menjaga kerukunan,
Maka bagi mereka yang terlibat dengan kondisi-kondisi seperti itu, mereka pun mengambil langkah untuk mengucap. Jadi tidak terbuka sangat, tidak pun juga tertutup sangat. Ini pendapat yang ketiga mengenai mengucapkan hari Natal kepada umat Kristen. Mau akhir tahun, sebelum antum nanti nanya ke orang-orang, ini selesai aja di sini, mengucapkan selamat Natal. Hukumnya apa? Ayo. Boleh. Serius Pak, ntar dibilang liberal lagi antum. Mengucapkan selamat Natal harus didefinisikan dulu. Jadi cara ahli fikih menjawab persoalan, definisikan dulu persoalannya. Natal, apa arti Natal? Maulid, kelahiran. Kelahiran siapa? Kelahiran Isa bin Maryam atau Isa ibnullah. Kalau yang dimaksud Isa bin Maryam, maka boleh Pak mengucapkan selamat Natal. Tapi kalau yang dimaksud Isa ibnullah, baru jadi perdebatan panjang, kita hindari saja. Karena ada implikasi tauhidnya. Perdebatan ini bukan perdebatan saya, ini perdebatan ulama Saudi, hanya minoritas sedikit. Selebihnya ulama di dunia itu membolehkannya, karena masuk ke bab Isa bin Maryam, kemudian masuk ke bab muamalat. Bab muamalat, dalilnya apa? Surat Al-Mumtahanah ayat 8, 9, 10. Boleh berbuat adil, boleh berbuat baik kepada non-muslim selama mereka tidak mengusir kita dan tidak berbuat zalim kepada kita, mengeluarkan kita dari negeri kita. Itu boleh. Itu sebabnya di Mesir mereka bukan 25 Januari, tanggal 6 atau 7 Januari, 25 Desember, tapi tanggal 6 atau 7 Januari. Itu ulama itu datang ke sana, utusan ke Koptik, gereja Koptik, sekedar mengatakan selamat kelahiran Isa bin Maryam. Itu Pak, bahasanya. Ya. Dalilnya ada di surat Maryam, ya. Nabi Isa mengatakan selamat atasku pada hari aku lahir, gitu. Jadi ini bukan masalah liberal nggak liberal, ini masalah fatwa murni. Jadi tolong diingat-ingat, ini bukan masalah liberal, plural, enggak ada urusan itu. Itu masalahnya kita memahami ini versi akidah atau versi muamalah. Kalau versi akidah harus jelas Ibnullah atau Ibnu Maryam. Kalau Ibnu Maryam aman. Muamalat, jika mereka tidak jahat kepada kita, maka sebatas mengucapkan selamat kelahiran Nabi Isa bin Maryam, maka ulama kita mayoritas itu membolehkannya. Mayoritas, ini bukan kalam saya. Tapi karena kita orang Indonesia, mayoritas Muslim, kita bukan pejabat, bukan direktur. Perlu nggak ngucapin selamat Natal? Ya nggak perlu Pak. Kecuali Bapak punya tetangga gitu ya. Kalau tetangga bisa, kalimatnya umum aja, selamat ya, gitu. Nggak usah bilang selamat Natal. Gampang. Ya, biar nggak terjebak. Ini yang disebut al-khuruj minal khilaf, mustahab. Keluar dari zona perdebatan itu dianjurkan. Ini orang lagi debat nih ulama di sini. Udah kita keluar. Saya nggak ngucapin selamat Natal, tapi saya ngucapin selamat gitu. Nah, dulu konfliknya Buya Hamka dengan pemerintah Soeharto itu kan masalah diksi ini. Tapi bocoran dari anaknya, Buya Hamka ngucapin selamat Natal Pak ke tetangganya. Ya, ini versi anaknya. Jadi nanti kalau ada menteri agama, presiden, wakil presiden, menteri mengucapkan selamat Natal, hukumnya gimana? Kafir atau tetap Islam deh? Tetap Islam ya. Jadi ini persoalan sudah lama dan kita harus terang benderang. Antum kan maunya hitam putih. Nah, inilah jawabannya ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana berbicara tentang selamat Natal? Natal ini artinya kelahiran, asal secara bahasa. Secara bahasa Natal itu kelahiran. Maka biasanya kampus-kampus, sekolah-sekolah, lembaga pendidikan ada namanya disnatalis. Itu dirgahayunya dia. Begitu, dirgahayunya dia. Tapi yang dimaksud dengan Natal oleh para dewan gereja mengatakan Natal adalah selamat atas lahirnya Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Natal itu artinya selamat, terminologinya selamat atas lahirnya Yesus Kristus sebagai anak Tuhan.
sebagai anak Tuhan. Nah, dulu Buya Hamka kenapa bertahan panjang? Buya Hamka karena minta usul, bisa nggak dicoret definisi sebagai anak Tuhan? Jadi selamat atas lahirnya Yesus Kristus, Nabi Isa gitu. Nggak ada kalimat sebagai anak Tuhan. Para dewan gereja bilang nggak bisa. Ini satu batang tubuh, satu kesatuan yang utuh. Maka Buya Hamka melarang dengan kerasnya dalam MUI kali itu berbicara selamat Natal. Cuman ditanya oleh Ustadz Sardini, bagaimana dalam kondisi tertentu kita jadi karyawan, bos kita begini begitu, atau kita baru keluarga, dalam keluarga kita emak kita masih agamanya non muslim, bagaimana kita ini? Maka ulama besar dari Irak, ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah, dalam kitabnya Fiqhul Aqalliyat, Syekh Abdullah bin Bayyah, dan banyak di luar beliau, di dalam kitab-kitab itu, bagi orang yang terdesak atau dia kepimpinan kayak presiden, wakil presiden, menteri, sampailah RT yang warganya beragam, karena mereka juga masyarakat, kalau enggak ngucap selamat Natal bakal jadi ribut antara masyarakat, dia diizinkan ngomong mulut dengan hati mengingkari. Atau kita punya keluarga yang beda agama dengan kita, yang keakraban ini yang disebut fa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa lak bihi fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Minal ma'ruf, kalau memang keluarga ini kalau enggak begini bakal jadi ribut dalam kekeluargaan, maka ucapkan secara mulut, dengan hati mengingkari. Ini dalam Al-Quran dinyatakan ilaman ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman, kecuali orang yang terpaksa, dia jadi karyawan repot, emang harus pakai topi center class, pakai ini karyawan, ini bagaimana? Ya kayak begini perusahaan mewajibkan, kalau kita keluar bagaimana? Ya udah kita pakai itu karena terpaksa, sambil kita minta sama Allah supaya ditempatkan kita, supaya diganti pekerjaan kita dengan yang lebih baik, yang tidak terganggu agama kita. Begitu, silakan saja begitu, karena darurat dia nggak boleh langsung berhenti menjadi kendala, belum tentu kuat, dia kuat, bininya belum tentu kuat. Maka Islam itu rahmatan lil alamin. Bagi orang yang terdesak, silakan mulutnya ngomong, hati mengingkari. Tapi bagi kita yang nggak ada kepentingan, RT bukan, presiden bukan, kayak kita datang ke jauh-jauh, kemana umpamanya ke PIK ya kan, Pluit kemana dah, ngucapin mau ada nggak ada kepentingan, ini mah tentu dilarang. Jadi tempatkan kita bagi karyawan-karyawan yang dia terdesak, tidak bisa melawan, tidak bisa, bakal jadi bahaya buat dia. Dan masing-masing orang punya tingkat keimanan yang berbeda-beda, dan Islam tidak kaku. Maka bagi orang yang terpaksa, tidak mengapa dia mengucap seperti demikian, yang penting hati mengingkari. Dalam kitab Fiqhul Aqliyat panjang lebar dijabarkan oleh Syekh Al-Alim Al-Allama Abdullah bin Bayyah rahimahullahu ta'ala pada judul bagaimana kita mengucap kalimat Natal. Begitu, Natal kalau bahasa Arab enak begitu, uhanikum bimiladi Isa bin Maryam. Bahasa Arab enggak ngaruh di Mesir, karena di Mesir itu selamat kelahiran Nabi Isa. Kalau kita kayak begitu enggak apa-apa, kita ngomong selamat atas lahirnya Nabi Isa, itu seluruh ulama sepakat. Kalau ngomongnya kayak begitu, orang Mesir itu selalu uhanikum bimiladi Isa bin Maryam, enggak apa-apa, boleh saja ngucapin begitu. Kalau pakai bahasa Arab, selamat atas lahirnya Nabi Isa. Tapi kalau Natal ini sudah menjadi definisi, kalimat Natal artinya kelahiran Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Ini yang menjadi kendala di ulama, kenapa ulama banyak melarang begitu. Kurang lebih demikian yang saya bisa jawab dalam waktu yang sangat singkat ini. Wallahu alam.